Eh, kita akan mulai pengajaran kita tentang baptisan air hari ini. Nah, ayat yang sangat penting yang dari baptisan air ini ada di Matius 28 ayat 19 dari sampai 20. Baptisan air itu merupakan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan itu bangkit naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah itu, aku akan senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Nah, di sini kita lihat baptis itu dari kata dasar baptiso atau bapto. Bapto itu yang artinya merendam. Jadi kalau seseorang mencuci sebuah baju itu bapto, dicuci dan direndam. Nah, baptiso itu versi yang lebih intens dari baptisan, yang berarti mencelup, membenamkan, atau menenggelamkan. Nah, Yohanes itu tercatat sebagai orang pertama di Alkitab yang secara jelas melakukan baptisan untuk penghapusan dosa. Maka saat itu kita bisa lihat ketika Yohanes melakukan itu, orang Farisi itu terheran-heran, dia mengelilingi Yohanes dan memantau Yohanes dari jauh dan mempertanyakan siapa itu Yohanes, apakah dia nabi yang dikirim dari Allah. Nah, tapi ternyata di tradisi Yahudi sendiri mereka sudah memiliki ritual yang menyerupai baptisan, dan itu ada istilahnya namanya tevilah. Nah, kapan tevilah itu dilakukan? Ketika ritual pembersihan diri yang dilakukan oleh orang Yahudi sebelum masuk ke Bait Allah, atau yang wanita lakukan setiap mereka selesai datang bulan setiap bulannya, dan itu sebuah tradisi yang orang Yahudi memang lakukan. Nah, tevilah ini dilakukan di kolam-kolam seperti ini, dan kolam ini memiliki syarat harus bisa membenamkan seluruh tubuhnya masuk ke dalam sebuah kolam ini, dan kolam ini dipanggil sebagai mikvah. Nah, ada beberapa ayat yang menunjukkan terjadinya proses ini di Perjanjian Lama, bahkan sebelum orang Kristen itu menjadikan baptisan sebagai sebuah proses yang harus dilalui untuk setiap orang Kristen. Imamat 22 ayat 6 ini saya bacakan, orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Lalu di Markus 7 ayat 4, demikian juga apabila pulang dari pasar, tiada mereka itu makan sebelum membasuh rata dirinya, dan lagi banyak perkara lain yang diterimanya dan diturutnya, seperti basuhlah segala cawan, tempat minuman, kayu, periuk, dan tembaga. Nah, menyelam dan membasuh diri dengan air itu dikenal oleh orang Yahudi sebagai proses untuk menghapus sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Nah, Naaman sendiri ketika dia sakit kulit, diminta oleh Elisha untuk merendamkan diri ke dalam air sampai 7 kali. Nah, uniknya mikvah itu adalah berarti mikvah ya, sekumpulan air itu diartikan di tradisi Yahudi sebagai tempat di atas di mana adanya Sheol. Jadi kalau orang Yahudi percaya Sheol atau tempat orang mati itu adanya di bawah mikvah, di bawah kumpulan air. Nah, jadi di sini ini nanti sangat erat kaitannya dengan kenapa pembaptisan itu berarti kita itu dikubur. Nah, asal usul dari pengertiannya itu adanya di sini. Oke. Dan juga orang Yahudi itu sama seperti agama sepupu kita, mereka itu juga melakukan berdoa 3 kali sehari, dan mereka harus melakukan yang namanya ablution. Ablution itu pembersihan, dan kalau bahasa Indonesianya itu wudhu. Nah, kita bisa baca ini di Keluaran, ada ayat-ayat yang mengaitkan dengan pembasuhan dengan air, membasuh tangan dengan kaki dan air supaya mereka jangan mati. Itu di Yesaya 1 ayat 16, basuhlah dirimu dan jadikan dirimu bersih. Nah, proses ini dilakukan untuk dekontaminasi, untuk pembersihan diri dari kesakitan, dan juga pembersihan sebelum seseorang itu masuk ke Bait Allah. Nah, kata-kata pencucian ini kalau kita cari di Perjanjian Lama itu ada sebanyak 127 kali disebutkan. Nah, jadi di sini Alkitab sendiri menunjukkan seberapa pentingnya proses pencucian yang dilakukan dengan air. Nah, sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Dan di Perjanjian Baru, setelah kita tahu di Perjanjian Lama ada tradisi-tradisi yang mengkaitkan air dengan pencucian. Nah, kita lihat pertama itu ada terjadinya pembaptisan Yohanes, di mana Yohanes bilang pembaptisan yang dia lakukan itu untuk mengampuni dosa. Dan di sana kita lihat banyak orang-orang berkumpul dan ingin dibaptis oleh Yohanes. Nah, lalu di Yohanes 3 dan Yohanes 4, dan di sini banyak yang sebenarnya orang miss ya, dan saya pun
ketika membaca ini bahwa Yesus sendiri setelah dibaptis oleh Yohanes, dia itu juga melakukan pelayanan baptisan. Dan baptisan yang Tuhan Yesus lakukan itu dilakukan oleh muridnya. Di ayat Yohanes 3 dan Yohanes 4 ditulis secara spesifik bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak melakukan baptisan, tapi murid-murid Tuhan Yesus melakukan baptisan. Dan tentunya baptisan yang dilakukan mereka di sini itu tidak sama dengan baptisan yang kita lakukan nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Karena saat itu Tuhan Yesus belum disalib dan belum naik ke surga. Tapi baptisan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ya adalah baptisan yang sama ritualnya dengan yang dilakukan oleh Yohanes, di mana baptisan tersebut, di mana seseorang itu masuk ke sungai dan setelah masuk sungai dibenamkan ke dalam sungai dan bangkit lagi dari sungai ya. Nah, lalu terakhir itu adalah baptisan yang Tuhan Yesus lakukan di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dilakukan oleh murid-muridnya setelah amanat agung di Matius 28 Tuhan Yesus berikan. Karena Tuhan bilang, jika aku tidak pergi, maka aku tidak bisa memberikan seorang penolong. Di Matius 28 Tuhan bilang, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika manusia membaptis orang percaya dan dibenamkan ke dalam air, maka setelah bangkit, maka turunlah Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu baptisan yang kita terima dari Allah langsung. Nah, kalau kita nggak membaca secara kritis, tentunya kita asumsi semua itu dari dulu sampai sekarang sama, tapi ternyata ada progresi yang berbeda-beda. Lalu ada juga pertanyaan gitu, kenapa Tuhan Yesus melakukan baptisan juga di masa Tuhan Yesus ketika hidup yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ini menandakan baptisan itu merupakan proses yang sangat penting ketika seseorang itu mau masuk ke kerajaan Allah atau menjadi orang Kristen. Nah, kalau Yohanes sendiri melakukan baptisan untuk pengampunan dosa, mungkin pertanyaan pribadi saya, kalau Allah sudah menghapus dan memaafkan dosa dengan baptisan, kenapa Tuhan Yesus kok harus mati juga bagi kita? Toh baptisan itu sudah menghapus dosa. Nah, jadi sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang Allah itu adalah Allah yang pemaaf. Allah itu selalu mengampuni. Dari perjanjian lama, Allah itu selalu memaafkan dan Tuhan memberikan jalan berbagai macam cara untuk umatnya itu untuk datang kepadanya. Dengan adanya sistem korban bakaran adalah salah satu bentuk penebusan dosa dan pengampunan. Nah, Tuhan Yesus itu jadi datang bukan hanya untuk memateraikan pengampunan dosa, tapi Tuhan juga membawa hidup yang memberkati hidup kita. Tuhan itu datang untuk membawa hidup yang kekal. Tuhan membereskan masalah dosa manusia, Tuhan menguburkan manusia lama kita dan membawa kita untuk lahir baru untuk menjadi anak-anak di kerajaan Allah. Dan semua itu bisa dilakukan lewat proses baptisan yang Tuhan bilang kita harus lakukan. Nah, jadi di slide dan topik pertama ini kita mengerti bahwa pertama, tradisi pencucian itu sudah ada sejak awal mula. Jadi baptisan itu bukan sesuatu hal yang baru. Nah, ini merupakan dan manusia itu perlu air untuk segala sesuatu. Kita lihat air itu sangat unik. Kita pakai untuk mencuci, tubuh kita juga lahir dari air. Misal di dalam air ketika kita lahir, pertama kali yang dilihat oleh dokter itu air ketubannya pecah. Nah, jadi kita itu lahir juga dari air. Dan sejak awal mula ketika dunia itu belum diciptakan, kita lihat di Kejadian 1 ayat 2, bumi itu belum berbentuk kosong, dan yang ada tuh hanya dua elemen saat itu, ada roh Allah dan ada roh Allah melayang-layang di permukaan air. Nah, jadi roh Allah dan elemen air itu sangat penting, dan ini nanti ada kaitannya dengan jawaban yang Tuhan berikan kepada Nikodemus ketika Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa lahir kembali kecuali dia lahir dari roh dan air. Terus kita tahu juga nanti di perjalanan di perjanjian lama itu Naaman melakukan pencucian selama 7 kali. Yesus dan murid Yesus juga melakukan baptisan di sungai. Orang Yahudi juga memiliki tradisi tefilah dan mikvah untuk penyucian diri. Tuhan Yesus sendiri juga dibaptis dan menganjurkan semua orang untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga setelah Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya, Kisah Para Rasul dan Injil mencatat murid-murid Tuhan Yesus melakukan baptisan sejak 2000 tahun yang lalu yang masih dilakukan sampai hari ini. Nah, jadi ini adalah format atau framework dasar dari baptisan yang akan saya jelaskan pertama, dan nanti kita akan membahas 5 poin penting dari baptisan ini, dan ini merupakan framework dasar yang kita harus selalu ingat ya, karena nanti ini framework yang bakal kita bahas sampai akhir. Nah, jadi yang pertama adalah ketika seseorang itu berdiri di atas air, orang tersebut itu mengakui bahwa kematian karena dosa itu membawa maut.
Dan pertobatan itu diberikan karena kasih karunia Allah oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan ketika seseorang itu masuk ke dalam air, itu menandakan kita itu dibaptis dalam kematian Kristus. Itu di Roma 6 ayat 3 sampai 4. Lalu kita dikubur bersama Tuhan Yesus melalui baptisan dalam kematian, lalu kita bangkit. Nah, di sini 2 Korintus 3 ayat 6, kita itu lahir baru, kita sudah dimateraikan dengan perjanjian baru, kita sudah tidak lagi hidup atas hukum lama yang membawa kematian, tetapi oleh roh yang menghidupkan. Nah, jadi hal penting yang pertama dalam baptisan. Ternyata baptisan itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Nah, selain dari fungsi air untuk pembersihan itu sudah disebutkan dengan sangat sering di perjanjian lama, ternyata Tuhan itu sudah membuat janji-janjinya di perjanjian lama yang nantinya di perjanjian baru itu sangat berkaitan dengan pembaptisan. Yang pertama kita bisa lihat di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Ini ada berkaitan tentang Musa dan juga pembaptisan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, dan begitu mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa di perjanjian lama mereka itu dibaptis oleh baptisan Musa. Dan Musa sendiri itu memiliki makna. Namanya itu adalah dia yang diangkat dari air. Musa itu ditemukan di sungai oleh putri raja, dan dia diadopsi ya. Dan ketika itu Tuhan sudah ada rencana suatu hari Musa itu akan membebaskan bangsa Israel dari tekanan Raja Firaun. Jadi ketika Musa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu sama seperti kita dibaptis dalam nama Yesus dan kita dipimpin Tuhan Yesus untuk masuk kerajaan Allah. Nah, ini merupakan sebuah representasi di mana bangsa Israel yang saat itu sedang diancam dan juga akan mati dan diserang oleh Raja Firaun ketika dia mau melewati Laut Merah. Lalu saat itu mereka lepas dari kematian tersebut, mereka melewati air yang Tuhan belah, dan mereka melewati air tersebut, dan mereka memulai hidup baru untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi ini sama dengan di mana kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita dipimpin untuk masuk kerajaan Allah dalam nama Yesus. Lalu kedua, ada kaitannya juga baptisan itu dengan Nuh dan juga dengan Yunus. Nah, kita akan bahas yang Nuh sekarang ya. Ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi dari cerita Nuh, makna yang bisa kita ambil adalah banjir itu dulunya awalnya dunia itu dipenuhi dengan manusia yang penuh dengan dosa, dan Tuhan ingin membersihkan dunia yang saat itu semakin banyak orang yang tidak sayang Tuhan dan orang itu semakin jahat. Jadi Tuhan ingin memurnikan bumi ini, dan makanya Tuhan turunkan sebuah banjir. Nah, sama seperti banjir itu memurnikan bumi, baptis itu memurnikan hati kita dan memurnikan tubuh daging kita yang penuh dengan dosa. Nah, baptis itu membersihkan seseorang dari hal-hal yang najis dan pemujaan berhala dari hati ya. Nah, banjir Nuh itu juga merupakan tipologi dari baptisan ini. Allah menyelamatkan keluarga Nuh dari dunia yang jahat dan mengizinkan Nuh untuk memulai hidup yang baru setelah 40 hari, 40 malam berada di laut, di air bah tersebut. Nah, seluruh bumi dibaptis oleh banjir bahtera Nuh, dia keluar dengan hidup yang baru. Dan ini ada kaitannya tentang Tuhan bilang, aku adalah pintu, dan aku adalah pintu keselamatan. Nah, kalau kita lihat di sini, di Matius 24, ayat 37 sampai 39 disebut seperti hari-hari di zaman Nuh, dan begitu juga tentang kedatangan anak Allah. Dan jadi ini Nuh itu melambangkan baptisan yang kita jalani, karena kita lihat ketika sebelum Nuh memulai kehidupan baru itu juga ada merpati yang datang dan untuk menandakan bahwa sudah ada tanaman, sudah ada hidup baru yang bisa dimulai. Nah, lalu hal kedua yang penting tentang baptisan.
baptisan dalam nama Yesus itu menghapus dosa. Nah, seperti kita tahu, manusia itu di pelajaran sebelumnya, manusia dan dosa, manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Nah, jadi ketika kita itu hamartia atau jatuh ke dalam dosa, kita meleset dari tujuan yang Allah tunjukkan semula untuk seorang manusia yang diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan di Roma 6 ayat 23 kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti kalau penyebab maut adalah dosa, maka dibersihkannya dosa itu adalah solusi dari keselamatan atau solusi dari dosa tersebut. Nah, jadi di sini Kisah Para Rasul 22 ayat 16 itu mengkaitkan baptis dengan penyucian dosa. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Lalu Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengkaitkan dibaptis dengan pengampunan dosa dan akhirnya menerima Roh Kudus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, di sini kita bisa lihat ini Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu disamakan dengan hidup lama kita yang disalibkan dalam Tuhan Yesus, lalu kita mati bersama Kristus di kayu salib, ya, dan kita dibaptis di sini, dan kita ditenggelamkan, kita bangkit kembali, lalu kita lahir kembali untuk memulai hidup yang baru. Nah, hal yang 5 yang penting dalam baptisan, baptisan itu mempersatukan kita dengan Kristus. Nah, ini ada 2 ayat yang sangat penting. Saya bacanya, mungkin saya baca dua-duanya ya. Oke. Galatia 3 ayat 25 sampai 27. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang karena itu tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntunan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ketika kita dibaptis dalam Kristus, kita itu bersatu dengan Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu anggota-anggota banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun mereka yang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, jadi sebenarnya yang ayat ini katakan apa sih? Secara garis besarnya adalah gini, kita itu manusia yang tadinya hidup di luar Kristus. Mungkin teman-teman di sini bisa ingetin dulu ya, ketika kalian itu masih belum percaya Tuhan Yesus. Sebenarnya pegangan hidup kita itu apa? Mungkin kalau pengusaha pegangan hidupnya omset. Kalau kita ibu rumah tangga, pegangan hidup kita keluarga dan suami yang kita cintai. Kalau kita seorang anak muda, pegangan hidup kita mungkin apa ya, dulu kalau saya masih muda itu diterima tidaknya ketika saya jatuh cinta dan nembak seseorang, itu pegangan hidup saya. Jadi kalau pas ditolak itu rasanya sedih banget. Nah, jadi kita tahu bahwa di luar Kristus itu tanpa harapan. Ya, kita nggak ada berkat rohani, kita nggak ada penebusan dosa, kita nggak ada pengampunan dosa, kita itu menerima penghukuman dan kutukan karena dosa-dosa kita. Kita itu hidup dengan manusia lama yang penuh dosa, kita nggak ada keselamatan dan kita nggak ada kekekalan. Dan mungkin ini bisa kita rasakan juga ketika saya tahu saya udah punya Tuhan dan saya tiap minggu ke gereja, dan ketika saya ketemu dengan teman-teman yang mungkin belum punya Tuhan dan mereka itu hari Minggu pergi ke mall, dan saya bisa rasakan banget gitu di sana ketika mereka itu hidup dengan sebuah pengharapan. Mungkin mereka ada ya pengharapan, kita nggak bilang mereka tanpa harapan sama sekali, dengan pengharapan yang nggak jelas sebenarnya. Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam Kristus dan kita bersatu dengan Kristus, kita itu masuk ke dalam suatu berkat rohani. Kita itu sudah ditebus dosanya, kita ada pengampunan dosa, kita bebas dari hukuman maut, kita menjadi manusia baru, kita meninggalkan semua kebiasaan lama kita. Kita itu diberi pengharapan sebuah bumi dan surga baru di mana kita bisa hidup yang kekal, dan kita dijamin keselamatannya bahwa kita itu bisa menyimpan jiwa dan roh ini loh, tubuh kita yang lama mungkin nanti nggak ada, tapi kepribadian kita dan semua kasih yang sudah kita miliki sama Kristus dan kepribadian itu bisa kita keep dan nggak jadi hilang.
Nah, itu pengharapan yang kita punya di dalam Kristus, dan pembaptisan itu merupakan sebuah proses di mana kita itu bersatu dengan Kristus seperti dua ayat yang saya baca tadi. Lalu hal yang penting lagi tentang baptisan adalah manusia lama kita mati dan kita menjadi ciptaan baru. Nah, ini kembali masuk ke dalam sebuah percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan guru besar, di mana guru besar Nikodemus itu mengakui Tuhan Yesus sebagai seseorang yang dikirim dari Allah. Jadi Nikodemus itu juga sebenarnya orang Farisi, tapi dia orang Farisi yang sadar dan merendahkan diri, dan dia bisa membaca semua perjanjian lama dan lihat, oh kok Tuhan ini sepertinya udah mulai memenuhi semua nubuatan yang terjadi, sehingga dia mendekati Tuhan Yesus dan dia bilang tidak ada orang yang bisa melakukan hal yang kau lakukan, tidak ada orang yang bisa mengajarkan hal-hal yang kau tahu kecuali dia datang dari Allah. Jadi dia tanya, gimana kok seseorang itu bisa dilahirkan kembali kalau sudah tua? Dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini sangat unik. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Karena dari awal kejadian, segala ciptaan baru itu dikaitkan selalu dengan roh dan air. Dan juga kalau seperti yang saya mention tadi, bahwa ketika kita lahir dari ketuban, di ketuban itu yang pertama kelihatan ketika orang lahir itu ketubannya pecah dan keluar air. Nah, jadi dari percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus tadi, ini ada beberapa ayat, nanti bisa dibaca sendiri, di mana manusia lama kita mati dan kita lahir kembali. Ya, jadi dibaptis, ketika kita melakukan proses baptis, itu kematian lama dari manusia lama itu, manusia lama kita itu mati dan kita dikuburkan bersama baptisan dan kita bangkit lagi karena Tuhan Yesus bangkit. Maka perjanjian yang Tuhan bikin itu masih berjalan ya, karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita itu bangkit oleh kuasa Allah, lalu kita diberikan kuasa dan hidup kekal di dalam Yesus, dan kita menjadi ciptaan baru. Nah, ini nanti ayat-ayatnya bisa dibaca, ini jelas-jelas nanti semua mereferensi terhadap apa yang saya tulis di sini. Nah, jadi itu proses baptisan itu melambangkan penyaliban Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, dan juga kematian manusia lama kita. Ketika kita tenggelam di bawah air, itu melambangkan kematian manusia lama kita, dan kita dibangkitkan lagi ke hidup yang kekal menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Lalu hal kelima yang penting dalam baptisan. Baptisan itu artinya kita menerima anugerah dari darah Yesus. Nah, orang Kristen sendiri kita mengerti dua macam sakramen. Pertama, kita mengerti sakramen baptisan, dan kedua, kita mengerti sakramen perjamuan kudus. Nah, di sini saya ada paralel dua ayat ya. Nah, yang satu itu ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus dan Tuhan bilang, inilah roti, roti ini adalah tubuh, inilah cawan, cawan itu adalah darahku. Nah, di sini kita lihat yang Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke? Lalu yang sakramen perjamuan kudus di sini Tuhan bilang, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan, tapi ini juga untuk pengampunan dosa. Nah, kalau kita lihat ini dua kata tuh sama. Nah, jadi sebenarnya yang mengampuni dosa tuh baptisan atau darah. Nah, ternyata kalau saya pelajari ini dua-duanya. Kenapa? Karena darah dan air itu suatu kesatuan. Seperti kita tahu nih di 1 Yohanes 19 ayat 34, itu menyebabkan, saya baca ya, namun salah seorang prajurit itu menusuk tombaknya di lambung Yesus, dan ketika itu juga darah dan air mengalir keluar. Nah, Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dan dari Adam tulang rusuknya diambil dan diciptakan Hawa, dan setelah itu mereka jatuh ke dalam dosa karena Hawa makan dari buah pengetahuan. Ya, dia tergoda oleh iblis. Nah, jadi dari lokasi rusuk yang sama itu ditusuk Tuhan Yesus ketika disalib, dan dari sana itu keluar darah dan air. Lalu di sini ada dua ayat nih yang saya taruh. Di sini, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi juga dengan air dan darah. Dan roh yang memiliki kesaksian. Dan tiga, itu memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, jadi sakramen baptisan itu di mana, karena gini, ketika Tuhan Yesus sudah pergi dari bumi ini kan, kita nggak mungkin secara literal itu bersentuhan dengan darah Yesus. Nah, tapi melalui dua sakramen ini, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus, kita itu menerima anugerah pengampunan dari darah Tuhan Yesus. Nah, jadi itu 5 hal penting
yang kita bisa take note dari Alkitab yang dikatakan tentang baptisan. Pertama adalah penggenapan perjanjian lama, kedua baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu menghapus dosa, lalu baptisan itu menempatkan manusia ke dalam Kristus atau kita jadi bersatu dengan Kristus. Terus dengan baptisan manusia itu merupakan sebuah proses inisiasi di mana manusia lama kita mati dan kita menjadi ciptaan baru, dan kita juga menerima anugerah darah Yesus melalui sakramen baptisan. Nah, pertanyaannya siapa saja yang boleh dibaptis? Nah, di sini kita lihat banyak orang percaya itu dibaptis tentunya. Nah, tapi siapa saja? Kalau kita baca ke Alkitab, sebenarnya Tuhan itu membaptis orang-orang berdosa, penjahat, tukang sihir. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul. Terus ada pejabat, ada orang baik, ada jaksa, orang yang beragama pun dibaptis, businessman, orang yang masuk penjara, filsuf sesat, orang yang tidak bermoral dan melakukan dosa-dosa seksual pun ketika bertobat Tuhan baptis. Anak, wanita, dan terakhir orang-orang non-Yahudi itu dibaptis supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya kenapa harus dibaptis? Menurut saya ini ada dua ayat yang sangat penting yang mengatakan kenapa kita harus dibaptis. Yang pertama, baptisan merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan terus kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga dibaptis. Padahal Tuhan Yesus nggak berdosa. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau dibaptis, Yohanes itu mempertanyakan kenapa kok Tuhan Yesus datang kepada dia untuk dibaptis. Dan Tuhan ini bilang nih secara spesifik, ini saya highlight, biarlah hal ini terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenakan seluruh kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus aja dibaptis, tentunya kita yang percaya sama Tuhan Yesus, bertobat dan mau menjadi anak Allah, kita juga harus dibaptis seperti Tuhan Yesus dibaptis. Nah, pentingnya baptisan. Pentingnya baptisan dan juga pentingnya susunan pembaptisan. Nah, ini sangat penting ya. Jadi susunan dari pembaptisan itu apa? Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang dulu pernah dibaptis ketika masa kecil atau dibaptis ketika sebelum betul-betul percaya. Saya salah satu orang yang dibaptis 2 kali karena dulu saya dibaptisnya percik. Dan waktu dibaptis percik, mungkin pengetahuan saya tentang iman Kristen saya belum seluas sekarang. Jadi apa yang saya lakukan, saya tanya Tuhan, saya boleh baptis ulang nggak? Dan saya pengen baptis selam saat itu karena saya cuma dibaptis percik. Dan saat itu Tuhan memberikan jawaban yang sangat jelas melalui sebuah penglihatan dan akhirnya saya dibaptis selam. Nah, jadi pertama, menurut Alkitab ya, kita kembali lagi ke Alkitab, susunan dari baptisan itu adalah pertama, orang itu harus mendengar dulu Injil. Nah, jadi setelah orang itu mendengar Injil, dia lalu percaya dengan hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, setelah itu yang mesti dilakukan adalah bertobat. Nah, kita bertobat dulu dari hati, memutuskan bahwa saya mau meninggalkan hidup lama saya, karena itu Alkitab katakan nggak benar, dan Tuhan Yesus menjadi moral standar yang mengatakan bahwa apa yang benar dan apa yang salah itu sangat jelas di Alkitab. Nah, jadi setelah itu kita bertobat, lalu kita mengaku percaya dengan mulut, dan setelah itu kita dibaptis. Nah, jadi ini susunannya sangat jelas. Jadi dibaptis, kita itu bukan dibaptis dulu baru bertobat, tapi kita bertobat dulu baru dibaptis. Nah, setelah dibaptis, Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus. Dan setelah kita menerima Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, terakhir adalah, ini slide terakhir, adalah elemen tentang baptisan. Sebenarnya banyak perdebatan antara denominasi yang mengatakan, seperti kita tahu ya, kalau di Reform itu percik, kalau di agama Katolik itu dituang, kalau nggak salah. Lalu banyak yang percaya baptisan ditulis di Alkitab itu baptisan selam. Nah, saya ingin membaca sebenarnya apa yang dikatakan Alkitab karena itu sangat jelas. Pertama, harus ada air baptisan. Jadi baptisan itu nggak bisa digantikan dengan yang lain kecuali harus ada elemen air. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Oke. Lalu kedua, ini ketika Yohanes membaptis ya. Nah, di Yohanes membaptis ayat 3 ayat 2, di sini dituliskan di Alkitab bahwa Yohanes juga membaptis di Anion dekat Salim karena di sana ada banyak air. Nah, jadi baptisan ini selalu terjadi di satu tempat yang airnya banyak. Nah, jadi ketika kita ngomong air banyak, itu bukan air
Jadi merupakan sebuah tempat di mana ada air dalam jumlah yang cukup banyak, dan tentunya ketika Alkitab di sini menulis banyak ya harus banyak ya, berarti bukan cuma hanya seember atau satu gayung, tapi harus banyak, dalam arti minimum satu kolam. Nah, lalu harus pergi ke tempat yang berair. Nah, jadi kan kalau dia pergi ke tempat berair, ini sangat jelas bahwa airnya itu nggak mungkin di dalam sebuah kontainer yang bisa dibawa, tapi airnya itu saking besarnya, itu harus kita pergi ke sana. Berarti airnya itu bukan air yang bisa dibawa-bawa. Ini sangat jelas sekali. Lalu di Roma ayat 6, Roma 6 ayat 4, itu ada ayat karena itu kita dikubur bersama-sama dengan dia melalui baptisan dalam kematiannya. Kita itu harus dikubur. Jadi kita harus masuk ke dalam air, lalu kita keluar lagi. Ya, seperti Pak Simon pernah bilang, kalau kita masuk terus nggak keluar lagi itu namanya tenggelam. Nah, berarti ini masuk dan harus keluar lagi. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita juga harus keluar dari air. Lalu di Kolose, kita itu harus keluar dari air. Lalu yang Ibrani itu mengatakan bahwa baptisan itu juga menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan yang teguh, oleh karena hati kita dibersihkan dari hati nurani. Jadi baptisan itu membersihkan. Terus Markus, ini kita keluar dari air. Nah, dari semua parameter ini yang saya tulis di sebelah kiri, dan semua ayat pendukung yang ditulis di tengah, maka kita bandingkan. Sebenarnya ini mana sih yang bisa memenuhi semuanya, dan baptislam itu yang bisa memenuhi semuanya. Nah, jadi saya harap di sini kan selalu ada perdebatan ya tentang jenis-jenis baptisan, dan tadi juga Ibu Vivi sebelum mulai ada nanya tentang ini. Saya rasa chart ini udah bisa sangat menjelaskan baptisan yang ditulis di Alkitab dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Sharing tentang baptisan ini sampai sini aja. Sekarang kita masuk ke Q&A, Pak Simon. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang. Terima kasih Bro Ian, Pak Ian untuk pemaparannya kali ini tentang pertobatan dan baptisan air. Oke, pertanyaan pertama. Dulu saya pernah dosa bohong. Saya sudah mengaku dosa ke Tuhan melalui doa. Apakah cukup meminta maaf ke Tuhan melalui doa atau tetap harus jujur terhadap orang yang saya bohongi? Menurut saya sih harus jujur, Pak, sama orang yang dibohongi, baru bohongnya itu tuntas ya. Cuman dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ke hamba Tuhan saya, dan dia bilang mesti diukur juga apakah setelah dibohongi orangnya bisa memaafkan. Karena kalau Tuhan itu pemaaf dan kalau manusia itu bukan. Manusia itu kadang nggak bisa maafkan secara total. Jadi mesti dilihat juga kebohongannya seperti apa. Tapi saya nggak tahu. Begini, konteksnya kalau misalnya ke pasangan, ke istri wajib atau ke suami, gitu ya, karena hidupnya kan berdampingan terus, ya kan. Jadi itu pasti akan ada intimidasi. Nah, kalau misalnya memang itu mau dilakukan, harus berdoa dulu supaya Tuhan kasih momennya, Tuhan kasih hati yang lembut buat yang akan menerima, sehingga maksudnya untuk pendamaian supaya jangan dipakai iblis untuk jadi konflik, ya jadi perpecahan, gitu ya. Jadi tetap harus berdoa, minta tuntunan Tuhan. Pasti Tuhan nanti akan kasih waktunya, nanti akan muncul di hati. Coba sekarang kamu ngaku gitu. Nah, nanti Tuhan akan kasih momen itu. Oke. Yang kedua, mengapa untuk baptisan anak-anak harus berusia 12 tahun? Oke, anak-anak 12 tahun itu karena mereka mengambil ayat ketika Tuhan Yesus pertama kali dibawa ke Bait Allah. Dan saat itu tercatat Tuhan Yesus umur 12 tahun. Nah, jadi berdasarkan itu tradisi gereja mengambil 12 tahun sebagai basis dari umur. Yeah. Nah, cuman yang lebih penting lagi mungkin baptisan itu sebenarnya harus dilakukan ketika anak tersebut juga sudah bisa percaya dan juga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Yeah. Jadi umur 12 tahun itu dianggap sudah mengerti, memahami makna dari baptisan gitu ya, bukan karena paksaan kan. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan, ini yang memberi namanya Rivaldo nih. 1, baptisan di Protestan lainnya bukan baptisan selam, tapi baptisan percik. Karena air itu cuma simbol, tapi baptisan yang benar itu adalah Roh Kudus. Oke, jadi kalau baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu baptisan yang berbeda. Memang ada orang yang mengartikan ayat-ayat tersebut sebagai baptisan Roh Kudus. Tapi setelah kita lihat di ayat-ayat tadi itu udah jelas-jelas air tuh jadi elemennya. Karena baptisan Roh Kudus itu baptisan yang diberikan oleh Tuhan.
Jadi kita tidak bisa mendiskon apa yang Alkitab sudah tulis dan Tuhan perintahkan bahwa kita secara fisik harus dibaptis dengan air. Menurut saya itu sih Pak. Dan kalau untuk baptisan percik tadi seperti yang dibahas pagi oleh Pak Simon, sebenarnya itu untuk menggantikan sunat. Makanya dilakukan ketika anak itu umur 8 bulan ya. 8 hari. 8 hari. Jadi boleh dilakukan waktu dia masih bayi gitu. Dengan iman orang tuanya. Oke. Ini pertanyaan yang common nih di dalam baptisan ya. Apakah mungkin seseorang bisa masuk surga tanpa melalui baptisan dalam situasi-situasi tertentu? Ya, jadi dalam konteks tertentu sebenarnya untuk dosa dan keselamatan itu sudah dibayar penuh ya. Kita memiliki hidup diberkati, kita masuk ke dalam satu perlindungan Tuhan. Nah, tapi dalam konteks tertentu tentunya ayatnya ada nggak Pak ya yang mengatakan bahwa kalau nggak dibaptis juga selamat. Tapi saya tahu bahwa kalau nggak dibaptis juga tetap selamat sih. Iya. Nah ini pertanyaan lanjutannya ada nih. Nanti kita akan bahas lagi ya. Ada yang bertanya gini. Jadi gini kan ya. Kalau ini bicara gereja, berarti ada aturan gereja. Nah aturan gerejanya begini kan. Bahwa pasangan yang mau menikah itu harus punya surat baptis, ya kan? Dan baptisannya baptis Islam karena gerejanya menganut paham baptis Islam. Kadang-kadang ada pasangan surat baptisnya udah hilang Pak Ian, dia udah nggak punya. Kan nggak mungkin gereja tiba-tiba ngeluarin surat baptisan kan, nggak bisa. Jadi makanya seolah-olah tanda kutip jadinya diulang hanya untuk administratif aja gitu loh. Ya kan, tapi kalau misalnya suratnya ada, kemudian di hati, boleh nggak baptis ulang? Nggak perlu, gitu loh ya. Tapi kadang-kadang karena ini aturan, ya syaratnya harus ada surat, ya kan? Waduh Pak, suratnya hilang, saya nggak tahu ada di mana. Bisa nggak dikeluarin aja? Ya gereja nggak mau, ya kan? Nah kalau kayak begitu ya harus diulang supaya suratnya bisa keluar. Bagaimana dengan ini Pak? Kalau gitu orang yang mengunjungi tanah suci dan pengen dibaptis ulang. Karena Tuhan Yesus dibaptis di air yang sama nih, terus pengen dibaptis ulang. Nah harusnya kan setelah kita memahami ini nggak perlu lagi. Nggak perlu, betul. Cuman kalau pengen. Nggak apa-apa, sekedar nyemplung doang ya nggak apa-apa supaya bisa ngerasain kan. Ya. Gimana sih rasanya nyemplung di air Yordan, sungai Yordan yang kotor itu gitu kan. Ya. Ya kan, mendingan baptis di Jakarta bersih, ya kan, di Indonesia, di kolam. Ya kan, kalau di sungai Yordan ya ada lumut-lumut lah, ada ya kan lumpur lah, ya kan, jangan dipikir bagus loh, maksudnya bersih loh di sana, lo enggak lo kotor tuh air, gitu, ya kan, gitu ya. Oke, apakah tadi udah nih ya, apakah baptisan saat ini hanya boleh oleh pendeta? Bagaimana praktikal melayani pembaptisan? Apakah orang biasa bisa membaptis kalau tidak ada pendeta? Oke, sebenarnya dalam kondisi nggak ada pendeta, kita orang percaya diperintahkan sama Tuhan jelas untuk membaptis, jadi boleh-boleh saja kita membaptis. Nah, cuman kembali lagi ke peraturan gereja dan orangnya. Kalau pendeta itu kan melalui sebuah proses di mana dia tuh harus lulus. Ada S1, ada S2, ada peraturan negara. Nah, jadi kalau sah dibaptis oleh pendeta, maka di belakangnya ada gereja dan ada surat baptisan itu. Nah, jadi sayangnya kalau kita membaptis orang dan kita bukan hamba Tuhan yang terdaftar di sebuah gereja, nanti orangnya secara administratif itu akan sulit. Itu aja sih. Betul. Ya, jadi intinya kalau misalnya mau dapat surat baptisan yang dikeluarkan oleh gereja gitu kan ya, ya itu harus ikut aturan gereja gitu ya. Oke. Dulu saya untuk bayi yang baru lahir tidak ada pembaptisan bayi, jadi bayi-bayi itu belum beroleh selamat. Kalau Tuhan Yesus sendiri bilang, tapi dalam konteks berarti bayinya nggak ada mungkin habis itu ya, meninggal gitu. Berarti Tuhan Yesus kan bilang mereka adalah yang terutama di kerajaan surga. Anak-anak itu terutama di kerajaan surga. Jadi mungkin kalau menurut saya Tuhan akan mengadili anak-anak yang belum cukup umur dengan berbeda ya. Dan ketika kita tahu sekarang juga baptisan itu bukan syarat dari keselamatan, dan baptisan yang dilakukan ke anak kecil itu sebenarnya nggak ada. Karena di Alkitab nggak tulis tuh ada baptisan anak kecil. Oke, jadi kan pertanyaannya begini, apakah bayi yang baru lahir itu
masuk surga atau enggak. Sebenarnya bahasa Masuk, simpelnya masuk. gitu Oh sih. ya, masuk surga sih. Ya kan? Karena kan Ya. dibilangnya nggak ada pembaptisan bayi ya kan. Nah, Hmm. kalau bicara begitu, kita harus lihat lagi nih, konteks dosa itu apa sih? Hmm. Konteks dosa itu kan melakukan kan. Hmm. Nggak ada dosa tuh yang nggak melakukan tuh nggak ada kan. Jadi dosa itu adalah melakukan. Nah, bayi itu kan belum melakukan. Jadi Hmm. waktu bayi lahir itu, bayi itu tidak berdosa. Ya. Tapi ada orang yang bilang begini, tapi kan Pak, dia sudah bawa warisan dosa dari orang tuanya, gitu kan? Hmm. Nah, Hmm. warisan dosa di sini adalah bukan dosa loh. Warisan dosa di sini adalah bahwa dia punya kecenderungan secara naluri untuk dia berbuat dosa, gitu, Ya. tanpa diajarin. Ya. Itulah Ya. warisannya, gitu. Jadi contohnya gimana? Kita nggak pernah lo ngajarin anak kita untuk berdosa, betul kan? Tapi Betul. sampai dia di usia tertentu, dia bisa loh kayak ngebohong sama kita. Udah makan belum? Udah, gitu kan? Padahal belum. Ya kan? Dan dia bisa ngebilang, bener, udah, gitu kan? Kan kita nggak pernah ajarin dia. Nah, itulah warisan. Nah, yang namanya. Jadi warisan naluri untuk berbuat dosa. Gitu ya. Nah, tapi kalau bicara dosa sendiri konteksnya adalah melakukan. Jadi kalau bayi ini belum melakukan dosa, maka dia belum berdosa. Hmm. Oke, apakah sudah baptis percik? Lalu menurut kakak pembimbing saya disarankan untuk baptis selam. Apakah memang harus diulang? Bukan berarti baptis percik itu tidak sah kan? Eh, Kalau dari pengalaman pribadi saya, karena saya bergumul cukup lama, saya bergumul setahun, akhirnya saya mutusin untuk baptis selam. Dan saat itu pun Tuhan konfirmasi ke saya untuk baptis selam. Jadi kalau menurut saya sih harus baptis selam, Pak. Karena Ya, Tuhan sendiri juga dibaptis selam. betul. Sebenarnya dengan pemaparan ini kan sudah menjelaskan kan, ya kan, mengenai baptisan selam. Oke, Dan ada satu apakah ayat, kalau Pak. Tuhan bilang ya, juga kan, apakah engkau akan minum cawan yang aku minum? Apakah engkau akan dibaptis seperti aku dibaptis? Walaupun Tuhan saat itu mengatakan baptisan Tuhan itu kan di kayu salib, mati dan bangkit ya. Itu kan ya, ilustrasi kan itu jelas tuh. Apakah engkau akan dibaptis seperti aku dibaptis? ya, betul. Literalnya ada tuh. Ya, oke. Apakah kalau kita sudah dibaptis akan hidup baru lagi? Jadi apakah kita di dunia ini memang sudah tidak berdosa lagi atau masih berdosa? Tubuh kita masih berdosa, cuman baptisan itu nanti kita jadi buat sebuah komitmen sama Tuhan, dan kita setelah dibaptis kan kita terima Roh Kudus. Jadi apa yang kita nggak bisa lakukan di manusia lama kita dengan bimbingan Roh Kudus itu saya yakin bisa. Contohnya nih ya, contoh gampangnya saya aja Pak. Saya tuh dulu suka passive smoker, saya suka ngerokok. Jadi kadang-kadang kalau lagi stres, ada rokok saya ngerokok. Terus saya minta Tuhan, saya pengen berhenti ngerokok dong. Aduh, susah banget nggak bisa berhenti. Taunya tiba-tiba Tuhan itu secara ajaib orang terdekat saya yang suka bawa rokoknya itu besoknya dia ngerokok pahit, Pak. Saya Hmm, bilang, kenapa kamu nggak bawa rokok lagi? Aduh, jadi pahit. Padahal dia bukan orang orang Kristen. Terus saya bingung kok ini datangnya bersamaan ketika saya niat banget mau berhenti kan. Nah, jadi Roh Kudus tuh cara nolong kitanya banyak banget. Jadi abis itu ya saya bisa lepas. ya, ya. Oke, very good. Oke, ini lagi ya. Apakah kalau Hmm. kita sudah dibaptis akan hidup baru lagi? Jadi apakah kita di dunia ini memang sudah tidak berdosa lagi atau masih berdosa? Oh itu tadi ya? Iya ya, kita Tadi ya? Hmm. ya tentunya Oke. kita masih bisa masuk ke dalam dosa, tapi kan dosa kita udah dibayar sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat dari sisi penghakiman akhirnya Tuhan itu kan Allah yang melihat hati, Pak. Hmm. Jadi Oke. udah kita percaya Tuhan Yesus kita nggak dihitung lagi dosa-dosanya. Kan kuncinya begini ya, waktu Yesus itu dibaptis, kan saat Hmm, Yesus keluar dari kolam, itu kan ada burung merpati, seperti burung hmm, merpati, itu kan Roh Kudus kan, turun betul. atas Yesus kan. Hmm, Jadi orang yang sudah dibaptis selam, waktu dia keluar dari air, Roh Kudus dikirim oleh Tuhan untuk orang itu. Jadi makna hidup baru itu adalah pas sampai pada saat dia dibaptis itu, dia sudah meninggalkan hidup lamanya. Nah, hmm, hidup lamanya itu kemana? Udah dikubur, ya kan? hmm, Jadi kenapa harus dikubur? Supaya bau bangkainya itu jangan kecium. Karena bau bangkai hmm, itu bisa mengajak lagi, atau menarik lagi dia untuk kembali ke kehidupan yang lama, ya kan? hmm, hmm, Manusia itu karena daging, daging itu lemah, dia nggak kuat. Jadi untuk menolong manusia itu, untuk mampu dia tidak berbuat dosa, diperlukan Roh Kudus, ya betul. kan? Nah, baptisan itulah makanya dikirim Roh Kudus gitu loh, supaya manusia itu ada yang membimbing, ada yang menuntun. Jadi kalau sebelum dia dibaptis, dia mau berbuat dosa, rasanya biasa aja. Hmm, Nggak ada takutnya, nggak ada deg-degannya gitu loh. hmm, Tapi hmm, nanti hmm, setelah dia dibaptis, jangankan mau melakukan, dia baru rencana aja udah deg-degan gitu loh. Nah itulah Roh Kudus sudah kasih alarm buat dia.
ya kan? Jadi artinya manusia itu tetap bisa berbuat dosa, tetapi dimampukan oleh Roh Kudus untuk dia tidak berbuat dosa gitu. Oke? Dan waktu itu ada Pak satu kejadian yang saya alami, saya lihat. Jadi eh, ada satu wanita ya, dia tuh nggak bisa minum. Kalau minum pengennya muntah, dia stres nggak tahu masalah apa. Sampai dia nggak bisa makan tuh kakinya juga nggak bisa jalan. Jadi dia lemas. Terus dia pengen dibaptis. Nah setelah dia dibaptis langsung bisa jalan, bisa makan, stresnya hilang, dia bisa minum dan lalu dia nangis, dia bilang, oh Tuhan tuh betul-betul mengasihi saya. Ternyata Tuhan tuh nggak benci sama saya. Jadi ada pemulihan itu melalui proses baptisan. Betul, betul. Nah, karena saya pernah membaptis, Pak Yan, jadi saya pernah dapat itu ya, kan waktu ada pengarahan itu saya bilang, siapa yang bawa apa namanya pernah ke dukun ada jimat gitu kan, eh, harus ngaku supaya itu dilepas. Tapi ada seorang ibu dia nggak mau ngaku. Waktu dia dibaptis, dia keluar, waktu dia muncul dari air, itu matanya kayak mau keluar loh, apa bulat gitu, gede gitu, kayak mau keluar. Katanya dia punya pegangan, jadi pegangan dia itu adalah kalau laki-laki ngeliat dia tuh dia dilihatnya cantik gitu loh, ya kan? Oh, Nah dia oh. manifestasi di kolam itu, dia teriak-teriak Hmm, gitu di kolam kesakitan hmm. karena apa yang ditanam itu tuh dikeluarkan oleh Tuhan gitu loh. Betul, Jadi betul. akhirnya dia diangkat dari kolam, dia dilayani oleh pendoa. Gitu ya memang ya itulah lahir baru itu bahwa tadinya terikat dengan kuasa gelap bisa dilepaskan Tuhan di kolam baptisan itu. Betul. Itulah yang namanya hidup baru ya, lahir baru. Jadi Betul, sudah Pak. nggak lagi terikat dengan masa lalu. Bagaimana yang dimaksud dengan baptisan api? Baptisan api itu Roh Kudus, melambang Roh Kudus ya. Ya, jadi ini artinya baptisan Roh Kudus ya. Ini Hmm. adalah step kedua setelah baptisan air. Jadi Bapak Ibu yang ikut kelas ini, nanti untuk yang berikutnya adalah baptisan Roh Kudus. Itu ya nanti akan dibahas. Nah, ini akan menjawab pertanyaan ini. Saya dibaptis saat bayi dan melakukan dosa saat dewasa, sehingga saya merasa roh Allah tidak bersama saya lagi. Jadi apakah saya dibaptis ulang lagi supaya memperoleh roh Allah? Iya, harus dibaptis selam. Karena bayi itu kan nggak dibaptis selam ya. Ya, betul. Ya. Jadi setelah ikut materi ini, Bapak Ibu yang masih ragu, sekarang harus mantep untuk baptis selam. Nanti bisa hubungi admin ICI untuk bisa mengatur untuk dibaptis selam, ya. Oke. Salom, apakah berdosa kalau kita sudah terlanjur dibaptis beberapa kali di gereja yang berbeda? Enggak sih, nggak ada dosa dari baptis beberapa kali, cuman nggak perlu aja. Ya, betul. Jadi intinya gini, setelah tahu sekarang, udah jangan diulang lagi, gitu aja ya. Jangan diulang lagi Bapak Ibu. Jangan supaya Dan keren. dan gereja juga kan bisa pakai surat baptis gereja lain kan untuk kalau mau Iya, pindah iya gitu. betul. Ya. Betul. Selama ada surat baptisan selam ya. Hmm. Oke. Dulu pernah dibaptis dan mengerti tanda pertobatan. Dan saat suatu hari dia berbuat dosa, apakah harus dibaptis kembali? Nggak usah, tinggal minta ampun sama Minta Tuhan dalam ampun. doa berdosa. Ya, gitu ya. Oke. Apa baptisan bisa langsung atau spontan tanpa ada kelas katekisasi dulu? Perlu katekisasi. Kenapa katekisasi itu dijalankan? Karena kita lihat dari ayat-ayat Alkitab, semua orang yang memutuskan untuk dibaptis itu mendengar pengajaran dulu dan mengerti. Mereka Ya, mengerti, mendengar, setelah itu dibaptis. Jadi kalau tanpa katekisasi, takutnya kita belum belum ngerti secara full. ya betul. Bapak Ibu gini kan, katekisasi itu kan sebenarnya adalah dogma gereja kan, bahwa Hmm. ada gereja itu yang mengajarkan bahwa perlu katekisasi dulu gitu ya. Tetapi untuk gereja-gereja karismatik saat ini, sebelum baptisan itu ada pengarahan. Hmm. Jadi tidak mungkin apa namanya, tidak mungkin jemaat itu tiba-tiba dibaptis tanpa dia paham karena kadang-kadang ada karena diajak oleh orang. Misalnya oleh pasangan karena mau menikah ya kan. Jadi sebagai syarat ya sudah ikut-ikutan gitu ya kan. Ada yang karena dipengaruhi ya sudahlah ikut ya kan. Nah, oleh sebab itu diperlukan pengarahan sehingga untuk mengubah yang tadinya orang-orang melakukannya terpaksa atau tidak paham supaya dia paham gitu ya. Nah, katekisasi itu kan kelasnya kan lama panjang. Nah, baptisan itu kan pengarahannya kan sebentar. Cuma ya mungkin 30 menit, 20 menit lah gitu ya. Tetapi nanti disarankan setelah baptis ikut dalam komunitas, ikut Bible study, ya kan, ikut program RMA supaya rohaninya bertumbuh. Jadi itu sama nantinya dengan tujuan dari katekisasi itu. Itu ya, gitu Bapak Ibu.
Oke. Shalom, apakah tanpa dibaptis kita tidak akan pernah menerima Roh Kudus? Hmm. Gini, baptisan Pasti itu ya. tidak bisa digantikan dengan altar call, tapi kan ada Pak kejadian altar call orang terima Roh Kudus ya. Dilawat ya, dilawat Roh Kudus Hmm. ya. Hmm. Ya, dilawat Roh Kudus gitu. Oke. Jadi artinya apakah tanpa dibaptis kita tidak akan pernah menerima Roh Kudus? Bilangnya menerima loh ya. Menerima sama Hmm. dilawat itu dua hal yang berbeda kan. Jadi kalau misalnya baptis itu seperti Yesus saat dia keluar dari air, Roh Kudus turun atas dia, ya kan, dan diberikan. Nah, itulah pentingnya kita dibaptis supaya Tuhan mengirim kepada kita Roh Kudus, sehingga Hmm. Roh Kudus bisa ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Berarti waktu murid-murid Tuhan Yesus Pak menerima Roh Kudus Pantekosta, murid-muridnya itu udah dibaptis sama Yohanes. Udah dibaptis dulu, betul. Oh, seoleh Yohanes ya. Iya, udah dibaptis dulu, betul, Hmm. betul, gitu ya. Oke, makanya gini ya, nanti coba lihat di Kisah Para Rasul ya. Pada saat pencurahan Roh Kudus itu ada dua kubu tuh. Ada satu Ya. kubu yang, ya kan, yang sudah menerima dirinya dibaptis, ada yang enggak kan. Nah, Hmm. yang menerima dirinya dibaptis itu mereka berkata-kata katanya gitu, Hmm. berkata-kata dengan bahasa asing kan. Nah, Ya. tapi orang yang mendengar, artinya yang tidak dibaptis itu, mereka mendengarnya tuh dengan bahasa mereka. Jadi Ya. ada orang kereta, ada orang mana-mana gitu ya. Mereka bisa mendengar bahasanya mereka, ya kan? Nah, inilah yang dibilang bahasa roh jadinya. Ya kan, jadi bahasa roh itu orang yang mendengarnya bisa berbeda, tetapi yang bicaranya mungkin bahasanya dia. Atau kebalikannya, dia ngomongnya memang bahasanya orang, padahal dia nggak bisa ngomong bahasa itu, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu nanti bisa baca di Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu ya, supaya bisa tahu perbedaan orang yang dibaptis sama enggak, itu ada dua kelompok nantinya, dan Roh Kudus waktu turun itu menjamah orang-orang yang sudah dibaptis. Ada gereja yang melakukan pembaptisan anak, kemudian setelah anak itu dewasa dilakukan baptis dewasa atau CD. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, itu sebenarnya baptisan anak itu untuk menggantikan sunat Abraham, itu digantikan dengan baptisan anak, dan baptisan sidi itu kan dilakukan dengan percik ya, kalau nggak salah diambil airnya terus ditumpahkan gitu. Nah, tapi kan melalui pengajaran hari ini, kalau saya sih seseorang yang ngikutin Alkitab secara literal. Jadi kalau Alkitab tulis apa ya kita ikutin secara literal. Oke. Harus baptis selam. Ya, Karena mesti Bapak Ibu dikubur begini. dan harus bangkit. Betul. Jadi itu ya makna baptisan ya. Bapak Hmm. Ibu begini ya, untuk melihat pertanyaan ini ya. Saya ulang nih pertanyaannya ya. Ada gereja yang melakukan pembaptisan anak atau percik. Kemudian setelah anak tersebut dewasa dilakukan baptis dewasa atau CD. Jadi pertanyaan ini mengarah begini, bahwa ada dogma gereja yang mengatakan bahwa selama anak itu belum CD, bahwa orang tua bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Nah, gereja inilah pengajarannya bahwa baptisan itu percik saat dia bayi, makanya bayi dibawa, ya kan? Nah, untuk dia menandakan bahwa dia dewasa, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan waktu dia umur 12 tahun, dia sudah dianggap di usia itu bagi orang Yahudi, dibawa ke rumah Tuhan untuk dia mulai belajar, ya kan? Nah, disitulah dilepaskan Yesus kan oleh orang tuanya supaya dia mandiri. Jadi istilah dewasa ini adalah menjadi mandiri. Mulai saat itu kalau dia berbuat dosa, dia harus sadar karena perilakunya itu ada sudah tanggung jawabnya dia sendiri. Nah, itulah yang disebutnya CD. Jadi oleh sebab itu sebelum dia menerima CD, dia ikut kelas yang disebut katekisasi. Dia belajar mengenai dogma gereja, mengenai doktrin, ya kan, mengenai Kristus itu siapa gitu ya. Sampai akhirnya dia mendapatkan peneguhan CD, bukan baptis dewasa, itu dua hal yang berbeda ya. Dia menerima peneguhan CD. Jadi dengan peneguhan itulah gereja itu menganggap bahwa anak itu sudah dewasa dan sudah sadar, sudah tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia berdosa, dia bertanggung jawab sendiri. Jadi gitu ya, itunya apa namanya, makna dari dogma gereja itu ya. Tapi saya mau katakan begini, di pembahasan ini kita lihat ya bahwa Pak Ian itu menjelaskan bahwa bagaimana sih prosesi baptisan. Apa kata Alkitab mengenai baptisan? Karena baptis sendiri kan berasal dari bahasa Yunani baptiso kan. Baptiso. Artinya dicelupkan ke dalam air sampai basah keseluruhan.
lalu diangkat lagi, ya hmm, kan? Makanya saya bilang kalau nggak diangkat lagi berarti tenggelam, ya kan? hmm. Nah, itu aja artinya katanya. Jadi, nah cuma ada gereja yang dia melakukannya kayak baptisannya percik. Nah, kenapa baptisan percik itu? Karena mereka menganut kepercayaan bahwa perjanjian dengan Tuhan itu seperti Abraham dengan sunat. Karena orang yang pertama kali menerima janji Allah itu adalah Abraham, tetapi janji itu dilakukan dengan sunat. Nah, dengan perjanjian baru sudah tidak lagi dilakukan sunat. Tuhan katakan cukup sunat hati kan. Nah, sebagai pengganti sunat itulah dilakukan baptis percik karena tetap ada elemen air. Itu. Nah, itulah yang dikatakan. Jadi kita nggak di sini kita tidak mengatakan bahwa percik itu sesat gitu, enggak. Oke, Hmm, Pak Ian juga tidak menjelaskan. Tetapi hmm, sekarang kita sudah pahami bahwa Alkitab bicaranya apa? Yesus sendiri sebagai Tuhan dia memberi contoh teladan kepada kita bahwa dia dibaptis. hmm. Begitu ya. Nah, cuma kan ada gereja yang baptisannya bendera, ya kan? Di Alkitab nggak ada ngomong bendera, nggak ada elemen air. Nah, kalau misalnya itu mau dikatakan sesat, ya bolehlah karena itu nggak ada unsurnya gitu. Di Alkitab nggak ada yang mengatakan bahwa bisa dibaptis bendera gitu, kayak pramuka gitu kan. Nggak ada gitu ya. Oh, Nah, ada Pak inilah ya, baptis bendera. ada baptisan bendera, ya kan? Itu kalau kata anak saya udah ngadi-ngadi gitu loh ya. Kalau bahasa anak sekarang bilang, udah ngadi-ngadi tuh Pak gitu ya. Baptisan itu ya. Karena di Alkitab nggak ada baptisan bendera. Oke? Tanya berikutnya ya. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberi teladan lebih dulu perihal baptis selam. Tetapi mengapa baptisan percik muncul dan menjadi paham beberapa denominasi gereja? Oke, tadi sudah dijelasin ya oleh saya ya. Apakah boleh dibaptis untuk lahir baru? Ya, dibaptis. Ya, Harus. balik lagi ya, harus kan? Karena tadi udah dijelasin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari Pak William. Saya sangat apresiasi kalau Bapak Ibu bisa tulis nama ya, jadi bisa disapa ya. Jadi Pak William, apakah kalau sudah dibaptis selam pasti dipenuhi Roh Kudus? Tapi mengapa ada yang sudah dibaptis tapi hidupnya masih sama dengan hidupnya yang lama? Oke, itu keputusan manusia ya ketika kita betul-betul bertobat, kita dibaptis dan Tuhan turun Roh Kudus, tapi kan makanya ada ayat yang tidak bisa dimaafkan Tuhan itu ketika seseorang mendukakan Roh Kudus. Berarti ada aja Alkitab mencatat orang yang sudah menerima Roh Kudus terus memutuskan untuk ternyata hidup kayak gini nggak enak karena setelah saya bertobat pun perjalanan untuk menjadi orang benar itu juga nggak gampang. Jadi Ya, bisa aja saya di tengah jalan nolak gitu. Saya udah nggak mau hidup kayak gini. ya betul. Makanya tadi kembali lagi kan bahwa dia dibaptis itu karena diajak orang, Hmm. dipaksa Hmm. sehingga tidak dari hatinya, ya bisa jadi dia akan kembali lagi. Hmm. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia ke atas kesadaran dia sendiri, dia mau Hmm. berubah, ya kan? Ya Ya. kan? Itu akan lebih lebih mantap buat dia untuk dia tidak lagi melakukan. Nah, ilustrasi saya gini, kalau saya memberikan pengarahan baptisan, nggak tahu Bapak Ibu orang kota sih ya, jadi nggak pernah ke kampung, nggak pernah lihat babi makan gitu ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah nggak lihat babi makan ya. Saya kasih ilustrasinya begini. Tahu nggak cara babi hidup, ya kan? Babi hidup itu kan pupnya dia juga dimakan sama dia. Jadi makanannya dicampur-campur segala macam gitu ya. Nah, jadi ini ada piringnya, piring makanan babi nih. Jadi kadang-kadang piringnya itu dia babinya tuh pup di situ, ya kan? Kemudian dikasih makanan udah kecampur-campur, jorok banget ya dimakan sama dia semua. Nah, saya bilang nih sama orang, sama si A misalnya, ini piring bekas makanan babi nih, ya kan? Dan pupnya babi ada di sini. Saya ambil, saya udah cuci, saya sudah kasih disinfektan gitu, ya kan? Terus saya kasih makanan, mau nggak makan dari piring itu? Nah, biasanya peserta baptis akan bilang nggak mau Pak. Saya bilang kenapa? Jijik Pak katanya. Nah, hal yang sama yang kamu harus lakukan kepada dosa. Jadi setelah baptis itu, kamu harus memperlakukan dosa itu harus jijik gitu loh. Jadi jangan pernah lakukan lagi, jangan pernah mau kembali lagi, gitu kan. Nah, tapi kan manusia itu kan lemah kan, itulah sebabnya perlu kekuatan, bantuan dari Roh Kudus, ya kan, dan perlu tertanam di komunitas, perlu tetap belajar firman Tuhan, berdoa, supaya penyertaan Tuhan itu sempurna, gitu ya. Oke, ternyata muncul dua lagi. Oke, dua lagi terakhir ini ya. Nanti setelah ini udah ditutup ya. Saya ingin mengikuti bakti Islam. Apakah perlu saya menyebutkan semua dosa-dosa saya ke hamba Tuhan sebelum didoakan? Walaupun saya sudah mengaku dosa ke Tuhan.
Dosa-dosanya ngakunya ke Tuhan aja cukup sih, sama minta maaf ke orang yang kita berdosa ya, ngaku salah. Kalau ke hamba Tuhannya Iya. mungkin nggak perlu semua kecuali yang penting. Ya. Loyan ini kan, nanti ya orang yang Bapak Ibu yang belum dibaptis selam hari ini, yang sudah ikut di kelas ini, tolong hubungi admin ICI. Ya, tolong hubungi admin ICI, tanyakan kapan ada dilakukan baptisan selam. Nanti ada pengarahan Bapak Ibu. Nah, di pengarahan itu nanti akan ada sesi di mana diberikan waktu untuk berdoa, masing-masing mengaku dosa kepada Tuhan. Setelah itu baru masuk kolam. Nah, disitulah apa namanya sesinya ya. Nanti akan ada kok sesinya. Itu oke. Okay? Yang terakhir, saya ingin mengikuti baptisan selam. Oh sama nih pertanyaannya dia 2 kali. Oke, okay. Oke, Sudah Pak. sekian Thank you. Pak Ian. Thank you, Pak Simon. Sama-sama Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Nanti jangan lupa sesi berikutnya adalah baptisan Roh Kudus. Ya kalau Bapak Ibu lihat modulnya, ini modulnya nyambung terus loh. Ya nyambung terus serinya sehingga akan memudahkan Bapak Ibu untuk memahami.